menjadi model di BUMDes, dan ini sudah dicoba di banyak BUMDes, banyak yang berhasil. Bagaimana kalau BUMDes itu coba menghimpun saham dari masyarakat yang ada. Kalau kita bisa berbagi peran dengan masyarakat, kendala-kendala mengenai masalah finansial kan teratasi, menjadi model di BUMDes, bisa dikembangkan, dan ini sudah dicoba di banyak BUMDes, banyak yang berhasil. Bagaimana kalau BUMDes itu tidak mempunyai struktur keuangan yang kuat untuk membangun dapur, itu kan kita BUMDes ini coba menghimpun saham dari masyarakat yang ada. Saya itu membantu beberapa BUMDes untuk mereka mengumpulkan calon-calon investor. Kemudian saya coba untuk membantu untuk memberikan penjelasan kepada investor-investor itu. Tidak harus satu investor atau dua investor, tapi banyak investor pun nggak apa-apa. Yang pertama sewa, kalau saya sewa dapur dari Beken, ya sudah kasihkan kepada investor saja. Rp2.000 kali, misalnya sekali masak 3.500, 7 juta kali 20 hari 140 juta. Nah 140 juta itu kalau diberikan investor cukup menarik kok. Mereka bisa akan menerima kurang lebih ya 6-7% per bulan dari nilai investasinya. Itu sangat menarik. Nah di BGN itu sangat memungkinkan. Sehingga kita berbagi saja. Karena ini BUMDes dapat apa? Nah, BUMDes nanti kan selaku pemilik dapur. Pemilik dapur dia yang akan mengoperasionalkan dapur. Nah, BUMDes itu kan bisa menjadi supplier. Dapat aja. BUMDes mengambil keuntungan untuk bisa menjadi supplier. Untuk satu dapur itu kan kurang lebih akan belanja bahan baku itu di angka 600 sampai 700 juta setiap bulan. Nah, kalau kita ngomong keuntungan untuk menjadi supplier 5-10%, katakanlah yang mudah 10%, itu kan sudah keuntungan kotornya sudah 70 juta per bulan. Cukup besar juga. Jadi adil kalau kita nanti menghimpun investor, lalu biaya sewa dikasihkan investor, kita bermain di suppliernya. Suppliernya itu menjadi supplier tunggal dari badan usaha milik desa yang memiliki dapur tersebut, sehingga kita bisa mengambil keuntungan dari situ. Nah, kalau kita bisa berbagi peran dengan masyarakat, sehingga kendala-kendala mengenai masalah finansial itu saya kira juga sudah akan teratasi. Dan ini saya coba di beberapa BUMDes ini ya berhasil. Tinggal kemauan kita. Karena memang di regulasi disebutkan bahwa yang menjadi supplier itu adalah badan usaha milik desa, koperasi, dan lembaga ekonomi lainnya. Berarti kita salah satu organisasi yang bisa menjadi supplier. Pastikan produk-produk yang akan kita supply. Kira-kira itu kemampuan itu kita apa saja? Apakah kita mampu semuanya? Kalau kita mampu semuanya, tangani semuanya. Saya kira kita tinggal bekerja sama dengan vendor-vendor yang ada. Misalkan kalau itu vendor-vendor barang-barang pabrikan, ada tepung, ada gula, ada dan yang lain sebagainya. Tinggal koordinasi dengan SPPG. Oh, sebulannya itu kebutuhannya apa saja dan muncul akan kebutuhan itu kapan. Biasanya dapur itu dia mempunyai jadwal masak itu dua minggu sebelumnya itu sudah muncul, sehingga kita tahu 2 minggu yang akan datang itu kebutuhannya apa, berasnya berapa, sayurnya berapa, minyaknya berapa. Lalu kalau produk-produk itu dari petani, kalau di kami memang memprioritaskan petani-petani lokal. Misalkan telur itu ya kita prioritaskan peternak yang ada di seputaran kita. Untuk tahu tempe itu kan sering juga dipakai itu tahu tempe. Nah ini juga menjadi peluang BUMDes saya kira. Di situ ada produksi tahu tempe enggak di masyarakat. Kalau tidak ada, cari juga di luar. Ataupun badan usaha milik desa kan punya dana ketahanan pangan. Itu bisa dipakai untuk memproduksi tahu, memproduksi tempe, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Demikian juga berkaitan dengan buah. Kita kan lebih tahu lah bagaimana kondisi ekonomi di lokal, bagaimana cara menggerakkan ekonomi lokal. Saya kira badan usaha milik desa itu yang paling cocok untuk bisa bergerak di situ. Mari kita bergerak bersama-sama untuk ikut program ini. Insya Allah nanti manfaatnya bisa kita rasakan bersama bagi BUMDes, bagi masyarakat, dan bagi penerima manfaatnya.